Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ulwan dengan NIM 18042096. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan judul Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Secara teoritis, kebijakan publik harus dikonseptualisasikan secara jelas dan detail, kemudian disosialisasikan sebagai tahap paling awal dari kebijakan publik tersebut. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Karena pandemi ini datang begitu cepat, tetapi pemerintah terlambat mengatasinya, maka tahap awal ini tidak sempurna dijalankan sehingga terjadi kebingungan publik. Sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah bersumber pada masalah ini. Ketika masyarakat dunia sedang sibuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, pemerintah Indonesia justru tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah cenderung menganggap remeh hal tersebut. Ini misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari yang menyatakan masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona, enjoy saja. Narasi tersebut menunjukkan ketidaktanggapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara, sekaligus juga menggambarkan lemahnya daya antisipatif dan adaptif struktur birokrasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan. Ketidakmampuan birokrasi untuk menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam hal kesehatan mendorong kebingungan para elit politik yang sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Akibatnya, justru narasi-narasi negatif yang muncul dibanding narasi bersifat positif dan implementatif dalam hal pandemik COVID-19. Kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil. Namun, hal tersebut sudah terlambat. Beberapa kebijakan tersebut meliputi melarang semua penerbangan dari dan ke Cina, menghentikan pemberian visa bagi warga negara Cina untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, membatasi perjalanan dari dan ke beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia, dan Iran, meliburkan sekolah, kampus, termasuk beberapa kantor pemerintah dan perusahaan swasta hingga menutup pusat-pusat hiburan. Mereplikasi kebijakan dari negara-negara yang berhasil meratakan kurva dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengendalikan luasan penyebaran COVID-19. Upaya replikasi kebijakan ini diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitivitas pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang sudah diformulasi dan diimplementasikan dan dianggap berhasil oleh negara-negara lain. Kegagalan menanggulangi penyebaran COVID-19 terlihat sangat jelas ketika Presiden Joko Widodo menunjukkan kemarahannya pada para menterinya di sidang Kabinet Paripurna Perdana yang berlangsung pada tanggal 18 Juni 2020 lalu. Hal ini menjelaskan begitu lambannya respon pemerintah dan negatifnya narasi yang disampaikan oleh elit politik sehingga menciptakan gelombang tsunami COVID-19 di Indonesia. Sebab ketika negara-negara lain berhasil melandaikan kurva penyebaran virus corona, di Indonesia justru terjadi peningkatan infeksi virus corona yang sangat tinggi. Beberapa langkah replikasi dari negara-negara yang berhasil menurunkan tingkat penyebaran corona seperti memberlakukan social distancing, menghentikan pembelajaran di sekolah dan kampus dengan menggantinya dengan pembelajaran di rumah, meliburkan dan menutup pabrik, tempat-tempat wisata, mal, kantor swasta, bioskop, dan tempat berkumpul lainnya. Melakukan tes COVID-19 baik secara cepat, yaitu rapid test maupun swab. Melaksanakan isolasi terbatas pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat infeksi tinggi dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar. Mengubah fungsikan hotel maupun gedung-gedung pertemuan menjadi rumah sakit rujukan penanganan virus corona dan lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.